Di salah satu daerah berkembang mitos tentang Kromo Leo. Kromo Leo adalah sosok hantu iring-iringan yang membawa keranda dengan isi jenazah. Dan ini adalah kisah tentang Budi yang pernah bertemu dengan hantu iring-iringan pengantar jenazah ini. Mari kita dengarkan. Banyak kejadian di sekitar kita. Di antara kita, banyak yang melihat mereka. Walau sepintas, itu terlihat jelas. Hidup kita berdampingan dengan mereka. Hanya alam yang membedakannya. Selalu ada peristiwa. Maka akan aku kisahkan semuanya. Hari Rabu yang cerah di pagi hari, mendadak mendung dan hujan setelah tersiar kabar duka di mana salah satu warga di kampung Budi telah mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Warga itu mengalami kecelakaan di luar kota dan sore hari jenazahnya dibawa pulang ke kampungnya. Warga pun segera berkumpul dan mendirikan tenda. Para pelayat pun terlihat memberikan ucapan bela sungkawa pada keluarga korban yang terlihat sangat sedih dengan apa yang baru saja mereka alami. Di sore hari itu juga, jenazah salah satu warga itu pun dimakamkan dengan iringan gerimis yang tak kunjung henti dari siang tadi. Budi juga ikut mengantarkan jenazah itu ke tempat peristirahatan terakhirnya. Budi dan para pelayat pun pulang dari pemakaman saat hari menjelang gelap. Gerimis pun belum reda juga saat itu. Para pelayat pun mulai pulang ke rumahnya masing-masing. Namun Budi ikut kembali ke rumah duka untuk membantu membereskan semua barang-barang yang masih berserakan. Setelah itu, ia pulang ke rumahnya tepat pada pukul 9 malam. Malam itu, suasana agak berbeda dari hari-hari sebelumnya. Mulai dari gerimis yang tak kunjung henti, membuat kampungnya terasa sedikit mencekam. Ia kemudian membersihkan dirinya dan mengganti pakaiannya yang agak kotor karena telah mengantar jenazah itu ke pemakaman dan membantu membereskan barang di rumah duka. Tepat pada pukul 10 malam, Budi sedang duduk seorang diri di teras rumahnya, sembari menikmati secangkir kopi. Suasana pun masih sama, sepi dan agak mencekam. Entah kenapa pada malam itu. Tak berselang lama, Hadi menghampiri Budi dan Hadi meminta Budi ikut ke rumah Gunawan untuk sekedar berbincang dan menikmati kopi di malam yang diiringi gerimis itu. Untuk pergi ke rumah Gunawan, mereka berdua harus melewati rumah duka tadi. Saat melewati rumah duka tadi, hawa di sana terasa berbeda dan tak seperti hari biasanya. Dan rumah itu sudah terlihat sepi. Entah kemana para penghuni rumah itu.
Mereka berdua pun agak sedikit mempercepat langkahnya saat melewati rumah itu. Sampailah mereka berdua di rumah Gunawan, di mana Gunawan sudah menunggu mereka di teras rumahnya. Akhirnya, mereka bertiga pun duduk berbincang sambil menikmati secangkir kopi. Di sana, mereka sempat menceritakan pengalaman-pengalaman mereka selama mengenal warganya sebelum meninggal tadi, dan sempat menyinggung cerita-cerita seram di sana. Tentu, hawa pun semakin mencekam yang Budi rasakan. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Akhirnya, Budi dan Hadi pun pamit kepada Gunawan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Karena mereka berdua nampaknya sudah sangat mengantuk. Hujan gerimis pun tak kunjung henti sampai larut malam itu. Mereka berdua pun agak heran dengan hujan yang tak kunjung henti itu. Jalanan yang dilalui mereka pun basah dan licin. Mereka berdua melangkah dengan hati-hati karena takut terjatuh. Mereka berdua harus melewati rumah duka tadi, dan terlihat rumah itu sudah di depan mata. Namun, terlihat banyak orang di sana. Budi dan Hadi pun heran, kenapa banyak orang di depan rumah itu, sedangkan tadi saat ia melewati untuk pergi ke rumah Gunawan, rumah itu terlihat sepi. Mereka berdua pun sedikit mempercepat langkahnya untuk melihat apa yang terjadi. Saat didekati, mereka terkejut melihat orang-orang itu seperti pelayat dan terlihat sebuah keranda di antara kerumunan orang-orang itu. Semakin heran mereka berdua. Saat didekati, orang-orang itu nampaknya tak seperti orang pada umumnya. Orang-orang itu terlihat memakai pakaian yang sangat lusuh. Saat mereka mendekati kerumunan itu, tak ada satupun dari mereka yang mempedulikan Budi dan Hadi. Dan Budi menyadari bahwa ada yang aneh. Saat Budi melihat salah satu wajah orang-orang itu, Budi terkejut karena wajahnya yang nampak rusak. Ia pun melihat wajah orang yang lain dan sama. Wajah orang-orang itu pucat dan tak sedikit wajah mereka yang terlihat rusak. Budi pun melihat Hadi dan ternyata Hadi menunjukkan wajah yang sangat ketakutan. Sepertinya Hadi juga sudah menyadari akan hal itu. Perlahan Budi mendekati Hadi untuk segera pulang dan berlari. Namun Hadi berkata bahwa mereka berdua tidak boleh lari. Saat Budi dan Hadi saling bertatapan dengan rasa takut yang terlihat dari wajah masing-masing, beberapa orang di depan terlihat mengangkat sebuah keranda dan berjalan, diiringi dengan orang-orang misterius lainnya, sehingga membuat sebuah iring-iringan. Terlihat juga seperti sosok jenazah yang berada di atas keranda itu. Hadi berkata pada Budi kalau itu adalah Bromo Leo, dan mereka berdua harus mengikuti iring-iringan itu sampai ke batas kampungnya. Baru mereka bisa pulang ke rumahnya masing-masing. Jika tidak, maka akan ada kabar duka lagi esok hari di kampungnya. Dengan terpaksa Hadi dan Budi pun mengikuti iring-iringan itu sampai ke batas kampung itu.
Padahal arah iring-iringan itu berbeda arah dengan arah ke rumah mereka berdua. Selama di perjalanan, iring-iringan itu tak mengeluarkan sepatah kata apapun dan tak ada yang mempedulikan Hadi dan Budi. Tibalah mereka di perempatan jalan yang berbatasan langsung dengan desa tetangganya. Iring-iringan pembawa jenazah itu terus berjalan menuju kampung tetangganya. Akhirnya, Hadi dan Budi pun bisa pulang ke rumahnya. Di perjalanan pulang, mereka berdua sangat merasa lemas dengan apa yang baru saja mereka alami. Mereka berhenti sejenak di sebuah pos ronda yang sepi untuk beristirahat sejenak, karena rumah mereka berdua sudah jauh terlewati. Setelah mereka merasa cukup beristirahat, mereka berdua langsung melanjutkan kembali perjalanannya. Sesampai mereka di rumahnya masing-masing, Hadi dan Budi pun sama-sama langsung tertidur karena lelah dan trauma. Keesokan harinya, benar saja, salah satu warga di kampung tetangganya dikabarkan meninggal dunia. Saat itu Hadi mendengar berita itu saat sedang berkumpul di rumah Budi. Entah kebetulan atau bukan, yang jelas malam tadi adalah malam yang mengerikan bagi Hadi dan Budi. Itulah kisah tentang Hadi dan Budi yang mengalami kejadian mistis dengan penampakan Romoleo. Terus dukung kami agar cerita-cerita mistis dapat Anda dengarkan.